Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu dan semangat nih ya, dan bisnisnya semoga semakin maju dan sukses. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membedah lagi izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha produk perawatan diri seperti tisu, kapas, kertas wajah, dan cotton bud. Nah, seperti apa sih prosesnya? Lalu apa saja jenisnya? Bagaimana tips dan triknya? Serta apa saja syarat yang harus dilakukan untuk teman-teman melengkapi izin usaha produk perawatan diri tersebut? Dan apa saja jenisnya? Akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang punya usaha di bidang produk tersebut, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya guys. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizarlah Hilary Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka awal terlebih dahulu sahabat. Di era modern saat ini, perawatan diri dan kebersihan pribadi menjadi prioritas utama bagi banyak orang nih. Produk-produk utama seperti kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud menjadi bagian penting dari rutinitas harian untuk menjaga kebersihan dan penampilan yang optimal. Nah, dengan semakin tinggi kesadaran akan pentingnya perawatan kulit dan kebersihan pribadi, produk-produk ini tidak hanya membantu dalam menjaga kebersihan sehari-hari, tetapi juga nih memberikan kenyamanan dan kemudahan. Dan mereka berperan penting dalam menciptakan pengalaman perawatan yang lebih menyenangkan dan efisien bagi setiap individu pada saat ini. Berdasarkan data terbaru mengenai kebutuhan produk perawatan diri nih, diperkirakan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 100 juta penduduk yang menggunakan berbagai macam produk jenis kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Nah, produk-produk ini berperan penting dalam menjaga kebersihan pribadi serta penampilan, terutama di era modern di mana higienitas menjadi perhatian utama. Nah, dengan jumlah pengguna yang besar, terdapat permintaan signifikan untuk produk perawatan diri yang berkualitas, termasuk nih kapas kecantikan yang lembut dan tidak iritatif, tisu toilet yang higienis, tisu basah yang praktis untuk berpergian, kertas wajah yang sehat, serta cotton bud yang aman dan nyaman digunakan. Nah sahabat, peluang bisnis di sektor ini mencakup penyediaan produk yang tidak hanya nyaman dan mudah digunakan nih, tetapi juga memenuhi standar kebersihan yang tinggi dan ramah lingkungan, guna menjawab kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan kebersihan pribadi. Nah, data terkait kebutuhan perawatan diri ini menunjukkan adanya pasar yang sangat besar dan beragam untuk produk seperti kapas kecantikan nih misalnya, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, kertas wajah, dan cotton bud di Indonesia. Nah, dengan lebih dari 100 juta penduduk yang memerlukan solusi perawatan diri, peluang terbuka sangat lebar nih bagi usaha kecil menengah atau kita singkat dengan UMKM untuk memasuki pasar yang terus berkembang ini dengan strategi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen tersebut. Nah, dengan meningkatnya permintaan akan produk yang praktis, higienis, dan aman digunakan, UMKM memiliki kesempatan besar untuk memanfaatkan peluang ini nih dan memperluas usaha mereka di sektor perawatan pribadi yang luas dan menjanjikan. Nah, jika Anda berencana untuk meluncurkan produk seperti kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud, atau nih ingin memperkuat posisi bisnis Anda di industri ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dan dalam video kita kali ini, kami akan membahas berbagai jenis produk perawatan diri serta bagaimana Anda dapat melengkapi legalitas usaha dengan cara yang aman, resmi, dan mudah, sehingga Anda bisa memanfaatkan peluang bisnis ini secara maksimal nih sahabat. Nah, ketika kita membahas perawatan diri, kita tidak hanya berbicara tentang rutinitas sederhana seperti mencuci wajah atau membersihkan tangan.
Ada nih berbagai jenis produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam menjaga kebersihan pribadi dan penampilan sehari-hari. Nah, produk-produk ini mencakup berbagai barang yang membantu membersihkan, merawat, dan menjaga kesehatan kulit serta kebersihan tubuh secara menyeluruh. Nah, berikut nih adalah berbagai jenis produk perawatan diri seperti kapas kecantikan, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, kertas wajah, dan cotton bud yang penting untuk dipahami sebagai dasar nih dalam memasuki dan memahami bisnis produk perawatan diri. Dan kami akan jelaskan satu persatu untuk kalian sahabat. Produk yang pertama adalah kapas. Kapas ini adalah produk berbasis serat kapas yang digunakan untuk berbagai keperluan nih, seperti pembersihan, aplikasi produk kecantikan, atau perawatan luka. Nah, kapas ini biasanya tersedia dalam bentuk pola, pad, ataupun roll. Nah, ada berbagai macam jenis kapas di mana setiap jenis kapas ini dirancang dengan spesifikasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan penggunanya masing-masing nih. Dan berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama ada kapas kecantikan. Ini digunakan untuk membersihkan wajah, mengaplikasikan toner, atau menghapus make up. Nah, biasanya lembut dan tidak mudah robek sehingga cocok untuk penggunaan di area sensitif kulit. Nah, kemudian ada kapas medis nih. Ini digunakan dalam konteks medis untuk membersihkan luka, menyerap cairan, atau aplikasi obat. Nah, kapas ini seringkali disterilkan dan dipastikan bebas dari kontaminan. Lalu ada kapas bayi. Ini dirancang untuk kulit bayi yang sensitif, biasanya sangat lembut dan hiperallergenik, digunakan untuk membersihkan area tubuh dan termasuk area popok nih. Kemudian ada kapas pembersih teknik. Ini digunakan dalam aplikasi industri atau teknik seperti membersihkan mesin atau alat. Dan kapas ini biasanya lebih kuat dan dapat menahan penggunaan berulang, teman-teman. Lalu ada kapas sifat kosmetik. Ini digunakan dalam berbagai produk kosmetik seperti untuk mengaplikasikan masker wajah, eksfolian, atau produk perawatan kulit lainnya. Lalu ada kapas make up nih. Ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan atau menghapus make up. Biasanya memiliki permukaan yang dirancang untuk menyerap produk kosmetik dengan baik dan mudah dibersihkan. Lalu ada kapas pembersih. Ini digunakan untuk membersihkan permukaan baik dalam konteks rumah tangga maupun industri. Nah, kapas ini seringkali lebih besar dan lebih kasar dibandingkan dengan kapas kecantikan dan dapat digunakan dengan pembersih cair ataupun larutan lainnya. Lalu ada kapas bedah. Ini digunakan untuk dalam proses bedah untuk menyerap darah atau cairan lainnya nih. Dan kapas ini harus sangat steril dan dirancang untuk khusus penggunaan medis. Dan berikut adalah beberapa contoh produk kapas, teman-teman. Mungkin kalian sudah paham lah gimana kapas dan kalian juga sering melihatnya dan pasti sering menggunakan. Ini adalah peluang bisnis sangat besar, teman-teman, untuk produk kapas. Produk selanjutnya adalah tisu, teman-teman. Tisu adalah produk berbasis kertas yang dirancang untuk keperluan sehari-hari nih, seperti membersihkan, menyerap, ataupun menyeka. Nah, tisu ini dapat berupa tisu toilet, tisu makan, tisu basah, masing-masing memiliki fungsi khusus. Nah, ada berbagai macam jenis tisu di mana setiap jenis tisu ini dirancang dengan spesifikasi tertentu untuk memenuhi kebutuhan penggunanya masing-masing. Dan berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama ada tisu toilet. Ini jelas nih digunakan untuk kebersihan pribadi di toilet. Biasanya lembut, mudah larut dalam air, dan dirancang untuk penggunaan satu kali. Lalu ada tisu makan. Ini digunakan untuk membersihkan tangan dan mulut setelah makan. Tisu ini biasanya lebih kuat dan menyerap dengan baik, serta sering tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan. Lalu ada tisu basah atau wet wipes. Ini digunakan untuk membersihkan berbagai permukaan atau area tubuh, terutama saat bepergian. Tisu basah ini sering diperkaya dengan bahan pembersih, antiseptik, ataupun pelembab, dan biasanya dikemas dalam kemasan yang praktis untuk digunakan di luar rumah. Lalu ada tisu kertas. Ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi seperti lap pembersih, tisu tangan di toilet umum, atau dalam industri yang untuk menyerap cairan. Nah, tisu kertas ini tersedia dalam berbagai kekuatan dan ukuran tergantung pada kebutuhan spesifiknya. Lalu ada tisu facial. Ini digunakan untuk membersihkan wajah atau menyeka muka dari keringat ataupun minyak. Tisu ini biasanya lembut, ringan, dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Lalu ada tisu pembersih. Ini digunakan untuk membersihkan permukaan seperti meja, jendela, atau perangkat elektronik. Dan tisu ini seringkali mengandung bahan pembersih atau desinfektan untuk membantu menghilangkan kotoran dan kuman. Lalu ada tisu bedah. Ini digunakan dalam prosedur medis atau bedah untuk menyerap cairan dan menjaga area operasi tetap kering dan bersih. Nah, tisu bedah ini biasanya steril dan dirancang khusus untuk aplikasi medis. Lalu ada tisu karton. Ini digunakan untuk kemasan produk atau sebagai lapisan pelindung dalam pengemasan. Dan tisu ini sering dipakai dalam industri untuk melindungi barang-barang selama pengiriman ataupun penyimpanan. Lalu ada tisu pembersih kaca. Ini dirancang khusus untuk membersihkan permukaan kaca atau cermin tanpa meninggalkan bekas atau goresan. Biasanya nih, tisu ini dilengkapi dengan formula pembersih yang aman untuk kaca. Dan berikut adalah contoh produk dari tisu, teman-teman. Kalian pasti sudah sering menggunakannya nih. Secara sadar ataupun tidak sadar, tisu ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita.
Produk selanjutnya itu adalah kertas wajah. Ini adalah jenis kertas tipis yang dirancang khusus untuk menyerap minyak berlebih di wajah tanpa menghapus riasan ataupun membuat kulit menjadi kering. Nah, kertas wajah ini sering digunakan oleh orang dengan kulit berminyak atau kombinasi untuk menjaga wajah agar tetap segar dan bebas kilap sepanjang hari. Nah, kertas wajah ini biasanya dikemas dalam bentuk lembaran kecil, mudah dibawa ke dalam tas ataupun dompet, sehingga praktis digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, fungsi kertas wajah sendiri teman-teman itu ada menyerap minyak berlebih. Ini efektif untuk menyerap minyak dari area wajah seperti dahi, hidung, dan pipi sehingga membantu mengurangi kilap di kulit. Lalu mempertahankan make up nih, karena kertas wajah ini hanya menyerap minyak, riasan tetap aman dan tidak terhapus. Lalu menjaga kebersihan kulit dengan mengurangi minyak berlebih, kertas wajah juga membantu menjaga kebersihan kulit dan mencegah pori-pori tersumbat. Nah, contoh kertas wajah ini teman-teman ada Clean and Clear Oil Control Film. Produk ini sangat populer di pasaran dan dikenal karena kemampuannya menyerap minyak dengan cepat tanpa menghapus riasan. Ada NYX Matte Bottling Paper, kemudian ada The Body Shop Tea Tree Oil Blotting Tissue. Ini fungsinya sama intinya sebagai kertas wajah teman-teman. Dan berikut adalah beberapa contoh produk dari kertas wajah teman-teman. Mungkin untuk para wanita pasti kenali namanya kertas wajah, yang kalau cowok mungkin ada yang tahu ada yang enggak. Ini untuk gambaran dari produk contoh kertas wajah. Produk selanjutnya adalah cotton bud teman-teman. Cotton bud ini adalah alat kecil yang terdiri dari batang yang memiliki kapas di kedua ujungnya. Nah, alat ini sangat serbaguna dan sering digunakan dalam berbagai kebutuhan kebersihan dan perawatan. Nah, batang cotton bud ini biasanya terbuat dari plastik atau kertas, sementara ujungnya ini dilapisi dengan kapas lembut. Nah, contoh cotton bud ini adalah alat serbaguna yang digunakan dalam berbagai kebutuhan mulai dari kebersihan pribadi hingga aplikasi kosmetik. Dan jenis-jenisnya ini dirancang untuk berbagai kebutuhan khusus, baik untuk kebersihan, kosmetik maupun penggunaan pada bayi, dengan variasi bentuk, ukuran, dan fungsinya masing-masing. Cotton bud nih contohnya ada cotton bud standar. Ini jenis yang paling umum digunakan untuk membersihkan bagian luar telinga, mengaplikasikan atau menghapus kosmetik, serta membersihkan area kecil seperti sudut mata ataupun hidung. Nah, kapas di kedua ujungnya lembut sehingga aman digunakan di area-area sensitif. Contoh penggunaannya itu membersihkan telinga, menghapus riasan yang berantakan di sekitar mata ataupun bibir. Kemudian ada cotton bud antibakteri. Ini dilengkapi dengan bahan antibakteri pada kapasnya untuk mengurangi resiko infeksi saat membersihkan luka kecil atau area sensitif lainnya. Jenis ini cocok untuk menjaga kebersihan ekstra nih. Contoh penggunaannya itu membersihkan luka kecil atau mengaplikasikan obat pada kulit yang sensitif. Nah, cotton bud ada untuk riasan nih. Ini ujungnya lebih tajam dan ramping, dirancang khusus untuk membantu memperbaiki riasan di area kecil dan sulit dijangkau. Ideal untuk menghapus eyeliner yang salah satu atau merapikan lipstik. Contoh penggunaannya teman-teman membuat garis rapi pada aplikasi eyeliner atau merapikan ujung lipstik. Kemudian ada cotton bud khusus bayi. Ini didesain khusus dengan ujung kapas yang lebih besar dan tebal untuk mencegah terlalu masuk ke dalam lubang telinga ataupun hidung dari si bayi. Nah, kapasnya ini lebih lembut untuk menjaga keamanan bayi. Dan contoh penggunaannya ini membersihkan telinga, hidung, ataupun area sekitar mata bayi. Dan berikut adalah beberapa contoh produk untuk cotton bud teman-teman. Dan kalian pasti sudah tahulah untuk cotton bud ini fungsinya dan bentuknya seperti yang ada di layar. Nah sahabat, setelah kita mempelajari dari jenis-jenis produknya, kita sekarang akan masuk ke faktor bisnis sahabat. Jadi untuk mencapai hasil yang optimal nih dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk perawatan diri seperti kapas, tisu, cotton bud, penting untuk memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis kalian. Nah, fokus pada aspek-aspek yang akan mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar, seperti pemilihan bahan berkualitas tinggi yang aman bagi kulit, pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen akan kenyamanan dan higienitas, serta kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar kesehatan. Nah, faktor-faktor ini dapat meningkatkan daya tarik produk Anda dan memenangkan kepercayaan konsumen di pasar. Faktor yang pertama adalah pemilihan bahan berkualitas tinggi. Nah, bahan berkualitas tinggi ini sangat penting untuk memastikan produk perawatan diri aman dan nyaman digunakan. Bahan-bahan ini harus lembut di kulit, hipoalergenik, dan tidak menimbulkan iritasi, sekaligus efektif dalam menjalankan fungsinya nih, baik untuk membersihkan, merawat, ataupun melindungi. Contohnya nih, kapas kecantikan yang terbuat dari 100% kapas alami, lembut di kulit, dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Atau tisu basah nih, yang mengandung aloe vera dan vitamin E untuk menjaga kelembutan kulit, sekaligus membersihkan dengan efektif tanpa bahan kimia keras. Faktor yang kedua adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen. Nah, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen sangat penting sahabat dalam mengembangkan produk perawatan diri yang sesuai dengan harapan pasar. Ini melibatkan pemahaman tentang jenis kulitnya, sensitivitas, fungsi produk yang diinginkan, serta kemasan yang praktis dan menarik bagi konsumen. Contohnya nih, meluncurkan kapas kecantikan dengan tekstur lembut yang cocok untuk kulit sensitif, atau tisu basah dengan formula bebas alkohol yang aman untuk bayi dan keluarga. Menjawab kebutuhan konsumen akan produk yang lembut namun tetap
tetap efektif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Faktor yang ketiga adalah strategi pemasaran yang efektif, sahabat. Strategi pemasaran yang tepat akan membantu produk perawatan diri Anda menonjol di pasar. Ini melibatkan branding yang menarik dan mudah diingat, penentuan harga yang kompetitif, promosi yang kreatif, serta distribusi yang luas melalui kanal-kanal penjualan yang relevan nih, termasuk online. Dengan perencanaan yang matang, produk Anda bisa mendapatkan perhatian yang luar biasa dari konsumen. Contohnya nih, kampanye promosi produk kapas kecantikan yang menargetkan wanita muda melalui media sosial, menggunakan influencer kecantikan yang membagikan tips perawatan kulit dengan produk tersebut. Selain itu, penawaran bundling atau diskon nih di platform e-commerce akan menarik perhatian konsumen baru. Terus kembangkan kreativitas dalam pemasaran dan kesuksesan pasti akan datang. Faktor selanjutnya adalah inovasi produk. Nah, teruslah berinovasi dengan menghadirkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan atau tren terbaru di pasar dapat menjadi keunggulan kompetitif. Inovasi dapat mencakup pengembangan formula baru, kemasan yang lebih praktis, atau penambahan fungsi yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Contohnya nih, kapas kecantikan dengan teknologi pelembab tambahan yang membantu merawat kulit sambil membersihkan, atau tisu basah dengan formula antibakteri dan biodegradable yang ramah lingkungan, menawarkan solusi praktis dan berkelanjutan bagi konsumen yang peduli terhadap kesehatan kulit dan juga lingkungan. Selanjutnya adalah keberlanjutan dan ramah lingkungan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan keberlanjutan, produk yang ramah lingkungan ini akan memiliki daya tarik lebih besar. Ini mencakup penggunaan bahan-bahan yang biodegradable, kemasan yang dapat didaur ulang, dan proses produksi yang minim dampak lingkungan. Contohnya nih, kapas kecantikan yang terbuat dari 100% kapas organik dan kemasan yang menggunakan bahan daur ulang mengurangi dampak terhadap lingkungan. Atau tisu basah yang menggunakan bahan biodegradable dan kemasan yang dapat terurai dengan cepat, menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan bagi konsumen yang peduli terhadap planet kita. Dan faktor yang terakhir teman-teman adalah kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan keamanan. Memastikan bahwa produk perawatan diri mematuhi semua regulasi dan standar keamanan adalah kunci untuk keberhasilan dan perlindungan bisnis Anda. Nah sahabat, ini mencakup mendapatkan sertifikasi yang diperlukan dari badan terkait dan memenuhi semua persyaratan legalitas yang ditetapkan. Contohnya nih, sebuah UMKM yang baru memasuki pasar produk kapas kecantikan dan tisu basah memastikan bahwa produknya memiliki sertifikasi keamanan dari badan terkait dan telah memenuhi persyaratan legalitas nih, seperti izin edar PKRT. Nah, dengan legalitas yang lengkap, mereka tidak hanya melindungi bisnis mereka nih dari masalah hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen yang lebih cenderung membeli produk yang telah disertifikasi secara resmi. Jadi, pastikan produk Anda memiliki sertifikasi yang sesuai dan akan kami jelaskan nih secara detail bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Kami akan jelaskan secara detail mengenai PKRT untuk produk-produk yang sudah tadi kami sebutkan. Jadi kalian wajib tonton sampai dengan selesai ya. Nah sahabat, di dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara nih, izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan kalian. Nah, memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah ini bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha nih, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, ataupun investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah sahabat, legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak-hak bisnis, pemilik, dan juga konsumen. Dan izin edar ini memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha ini, izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis baru nih sahabat. Nah saat ini dunia mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk nih dalam cara kita merawat diri dan menjaga kebersihan pribadi. Seiring dengan perubahan ini, bisnis produk perawatan diri seperti kapas, tisu, kertas wajah, dan cotton bud menunjukkan peluang besar untuk berkembang nih sahabat. Nah hal ini didorong oleh peningkatan kesadaran konsumen tentang kebersihan pribadi, tren keberlanjutan, kemajuan teknologi dalam produk perawatan, pertumbuhan e-commerce nih, serta peningkatan standar kualitas dan regulasi. Nah, sahabat, selain memperhatikan aspek-aspek bisnisnya nih, bagi sahabat yang tertarik menekuni bisnis ini atau sedang menjalankannya, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan konsumen dengan melengkapi legalitas usaha. Nah, legalitas yang lengkap tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga nih meningkatkan kredibilitas dan daya saing sahabat di pasar. Nah, dengan legalitas yang sudah di tangan, sahabat bisa berbisnis dengan lebih tenang. Dan kami akan bahas lebih lanjut di video kali ini apa saja legalitas yang dibutuhkan. Izin usaha industri sabun dan
dan bahan pembersih keperluan rumah tangga ini menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh para pemilik bisnis. Nah, karena agar usaha bisa berjalan secara sah, secara hukum, ada kalanya nih pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan saja sampai terlena nih mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kenyataannya nih, kalau usaha sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari mengenaikan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha sahabat di kemudian hari. Jadi sahabat, ini ada namanya usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Selain itu, omset bisnis dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis bisa memperoleh pasar yang lebih banyak. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru nih melalui tender yang telah dilakukan baik oleh lembaga swasta ataupun pemerintah. Dan pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Nah, tetapi nih kalau sahabat nih sebagai pembisnis abai nih akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, terdapat beberapa resiko yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis sahabat nih. Antara lain nih, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya apa? Akibatnya bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnis disita, bahkan dapat diberi penalti ataupun denda sahabat. Nah, sahabat nggak mau kan? Ini ada beberapa kasus produk yang beredar tapi tanpa izin teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya ini ditangkap teman-teman karena tidak ada izin edarnya. Dan kita nggak mau kan kalau kita punya produk, kita sudah pasarkan tapi nggak ada izin edarnya teman-teman. Jadi kita harus melengkapi legalitasnya, terutama izin edarnya dari produk yang kita produksi teman-teman. Nah, legalitas usaha dalam industri produk perawatan diri ini seperti kapas, kecantikan, tisu, dan cotton bud merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh para pelaku bisnis nih. Nah, dengan memastikan bahwa produk perawatan diri Anda memiliki legalitas yang lengkap dan sesuai dengan peraturan, Anda tidak hanya menjamin operasional yang sah di mata hukum, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk Anda. Nah, mengingat permintaan yang terus meningkat dan kompetisi yang ketat dalam industri ini, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci nih untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda miliki untuk menjalankan usaha produk perawatan diri secara resmi dan efektif. Yang pertama adalah kode KBLI. Jadi menetapkan KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. KBLI ini atau singkatan Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia adalah merupakan kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Nah, masing-masing pemilik bisnis ini perlu memasukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankan. Dan kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, serta kategori usaha. Dan kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga, kodenya adalah 20231. Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup nih usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, krim, atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersihan teh organik, kertas, gumpalan kapas, laken, dan sebagainya, yang dilapisi dengan sabun ataupun deterjen seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat ataupun cair, dan deterjen nih, kemudian preparat pencuci piring atau sabun cuci piring, dan pelembut bahan pakaian. Produk pembersih dan penghilap seperti pengharum dan deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan atau wax, penghilap dan krim untuk barang dari kulit, penghilap dan krim untuk kayu nih, penghilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok termasuk kertas, gumpalan, dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk menggosok. Nah sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan nih dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika keliru masukkan kode KBLI 20231, maka izin usaha tidak bisa berjalan sahabat. Jadi hati-hati ya. Kemudian ada KBLI 17091 sahabat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga nih, seperti kertas kebersihan pribadi dan barang kertas seperti kapas selulosa, tisu bahan pembersih, facial tisu, toilet tisu, tisu lens, sapu tangan, handuk, sorbet, kertas toilet, napkin untuk bayi, sanitari pembalut wanita, tampon, popok dewasa, napkin untuk cangkir, piring dan baki, dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas seperti handuk, lap, kertas sigaret, dan cok tipping tiger. Jadi kodenya ada juga 17091 nih sahabatnya.
Nah, kemudian setelah kita menentukan kode KBLI, selanjutnya adalah kita wajib memasukkannya ke dalam sistem NIB OSS RBA, teman-teman. Jadi saat ini pemerintah ini telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga melalui OSS atau Online Single Submission yang berbasis resiko. Kalau dulu nih pengurusan izin usaha itu ribet menggunakan surat izin usaha, SIUP, TDP, surat keterangan SKT. Maka nih untuk sekarang izin usaha diganti oleh NIB, teman-teman, yaitu nomor induk berusaha. Dan NIB ini wajib dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis. Jadi teman-teman, kalau kalian punya usaha nih, kalian wajib punya nama NIB. Jadi NIB ini semacam KTP-nya untuk para pebisnis atau pengusaha. Baik usaha kecil atau besar wajib punya namanya NIB ya sahabat. Apa sih itu NIB? NIB itu nomor induk berusaha. Jadi ini adalah bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Nah, NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Ini NIB ini berlaku sebagai tanda daftar perusahaan juga, API juga, dan hak akses kepabeanan juga sudah berlaku cukup menggunakan NIB ini, sahabat. Legalitas selanjutnya adalah PT Perorangan, sahabat, di mana PT Perorangan ini adalah badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi buat teman-teman UMKM nih, kalian wajib punya namanya PT Perorangan ya sahabat, apalagi untuk produk perawatan diri yang sudah tadi kami sebutkan. Nah sahabat, saat ini mendirikan PT Perorangan ini tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, jadi melainkan bisa didirikan seorang diri yang disebut dengan PT Perorangan. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nih. Jadi PT Perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dan dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Nah, besaran modal juga untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu, Anda juga perlu memperhatikan bahwa kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian ataupun pendaftaran kegiatan usaha di sistemnya. Dan berikut nih masih menyambung dengan poin sebelumnya, karena Anda mendirikan PT Perorangan maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu nih, karena PT Perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi resiko bisnis di kemudian hari. Nah, manfaat ini banyak sekali teman-teman. Jadi cukup satu orang pendiri, kemudian cukup mengisi pernyataan, pajak yang dibayar lebih murah, dan tidak ada ketentuan modal dasar untuk pendirian PT Perorangan ini, sahabat. Legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki adalah paten merek haki. Nah, pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beriktikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, ataupun mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, ataupun menyesatkan konsumen. Nah, apa sih haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan ataupun ide yang bernilai komersil. Nah, misalnya nih hak itu para kreator, inventor, UMKM, atau perancang melalui temuannya baik secara langsung ataupun melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum. Nah sahabat, seberapa penting haki sih? Haki sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya. Nah, pendaftaran ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haki lupa diurus sama dengan bom waktu, sahabat, karena merek ini adalah identitas bisnis sobat, di mana nanti kalian akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut, mencegah sobat lain menggunakan merek yang sama, dan merek bisa digunakan sebagai penarik perhatian dan alat ukur pembeda dengan produk atau jasa lainnya. Nah sahabat, buat bisnis pentingnya merek dulu atau izin dulu? Nah, memulai bisnis ini tidaklah mudah, sahabat. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satunya nih, ketika memulai bisnis perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk atau jasa kalian. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah ada atas kekayaan intelektual, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa chat kepada kami nih, linknya ada di deskripsi video. Kalau kalian punya usaha, kemudian kalian mendaftarkan haki, paten merek, PT Perorangan, silakan kalian chat, nanti kami bantu untuk pengecekannya apakah mereknya sudah digunakan atau belum. Free, gratis teman-teman, silakan manfaatkan ya. Nah sahabat perlu tahu nih, penting gak sih mendaftarkan merek untuk UMKM? Jadi pelaku UMKM ini kadang melupakan pentingnya pengelolaan haki.
Padahal nih, salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding. Dan sahabat perlu tahu nih, ada beberapa jenis bidang kelas merek dalam bidang usaha. Dan di Indonesia ini ada 45 kelas merek yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dengan kategori kelas barang dan kategori kelas jasa. Untuk kelas barang itu kode 1 sampai dengan 34 itu untuk kalian punya produk. Sedangkan kalau kelas jasa ini kelas 35 sampai 45 ini benar-benar untuk penjualan jasa seperti salon dan lainnya teman-teman. Ini masuk kodenya di antara kelas 35 sampai 45. Dan jika kalian bingung nih bagaimana kode untuk merek atau produk kalian, kalian silahkan chat kepada kami, free konsultasi gratis, silahkan teman-teman. Legalitas selanjutnya adalah PKRT teman-teman. Jadi untuk produk-produk tadi perawatan diri ini kalian ujungnya adalah wajib memiliki nama izin edar. Dan izin edar untuk produk tersebut dinamakan izin edar PKRT. Apa sih PKRT? Itu perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi seperti namanya nih, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Ceko Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan juga manfaat. Nah, PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT, ini tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja dan juga lingkungan teman-teman. Jadi untuk produk-produk yang tadi kita sebutkan ada tisu, kertas wajah, cotton bud, kapas, ini wajib memiliki namanya izin edar PKRT. Jadi secara lengkap pengertian dari PKRT ini adalah alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Oleh karena itu, alat kesehatan dan PKRT ini haruslah bermanfaat, bermutu serta aman ketika digunakan, sehingga harus diproduksi dan didistribusikan secara benar sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat dan presisi serta aman. Nah sahabat, ini untuk dokumen persyaratan PKRT teman-teman yang dibutuhkan ini nanti akan kami jelaskan secara detail. Jadi sahabat, untuk melengkapi atau mendapatkan izin edar PKRT, berikut adalah syarat-syaratnya teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman harus punya akun OSS badan usaha nih. Boleh badan usaha seperti PT, CV ataupun PT Perorangan. Makanya tadi sudah kami jelaskan di awal apa itu PT Perorangan teman-teman biar ada gambaran. Yang kedua, desain kemasan produk. Jadi desain labelnya teman-teman yang kalian mau pakai labelnya itu kalian wajib punya nih untuk file PDF-nya. Yang ketiga, ada sertifikat paten merek haki ataupun kalau misalkan belum terbit sertifikatnya, kalian boleh pakai bukti tanda daftar merek paten merek haki, itu boleh untuk syarat PKRT. Kemudian kalian wajib memiliki stempel nama badan hukum nih, misalkan TP, PT-nya, CV-nya atau PT Perorangannya, kalian wajib punya stempel karena nanti stempel ini akan digunakan untuk stempel atau cap di berkas. Kemudian mengisi formulir spesifikasi produk. Nah untuk ini teman-teman, kalau kalian ingin dibantu oleh kami nanti akan sediakan formulir spesifikasi produknya apa yang perlu diisi. Kemudian ada hasil uji lab produk jadi. Nah sahabat, pengujian ini bisa dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing ya. Jadi kalian silahkan datang ke dinas kesehatan setempat, kalian uji lab produk kalian. Di sana biayanya sekitar 300 ribuan sih. Tapi kalau kalian ingin dibantu oleh kami juga bisa kami bantu untuk uji lab. Kalian chatting aja, silahkan cari nomornya di link deskripsi video kami. Nanti kami akan bantu untuk menerbitkan uji labnya teman-teman. Nah sahabat, jadi ini adalah kategori produk-produk yang wajib memiliki izin edar PKRT. Ada kategori tisu dan kapas, ada sediaan untuk mencuci, pembersih, pewangi, perawatan bayi dan ibu, antiseptika, desinfektan, dan juga pestisida rumah tangga. Ini adalah kategori PKRT. Dan nanti akan kami jelaskan secara detail masing-masing produknya. Nah sahabat, untuk produk kategori tisu dan kapas nih, contohnya ada kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya, ini masuknya ke kategori PKRT-nya tisu dan kapas. Selanjutnya sediaan untuk mencuci. Ini produk-produknya ada sabun cuci batang, sabun cuci krim, enzim mencuci, deterjen bubuk, deterjen cair, pelembut wangi atau pelicin kain, kemudian pemutih kain, sabun cuci tangan, sabun cuci piring misalnya. Ini masuk ke kategori sediaan untuk mencuci. Lalu untuk kategori pewangi, ini contoh produknya ada pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air, kapur barus, pewangi lemari, pengawet telepon, penghilang bau ruangan, dan pewangi macam lainnya. Ini masuk kategorinya PKRT-nya pewangi. Selanjutnya kategori perawatan bayi dan ibu. Ini ada produknya botol susu atau dot, popok bayi, wadah penyimpanan ASI atau penyerap ASI sekali pakai. Dan untuk produk antiseptika dan desinfektan, ini tadi ada antiseptika, desinfektan, dan antiseptika desinfektan lainnya. Ini masuk kategorinya antiseptika dan desinfektan sahabat. Lalu untuk kategori pestisida rumah tangga nih, contohnya ada pengendali serangga dalam bentuk padat, cair, bentuk aerosol, pencegah serangga, pengendali tikus ataupun pestisida rumah lainnya. Ini masuk kategorinya pestisida rumah tangga.
Nah, kita akan menganalisis legalitas teman-teman dari produk yang sudah ada. Ini produknya nama brandnya Paseo teman-teman. Ternyata kita cek di sistem paten merek haki sudah muncul teman-teman, sudah terdaftar. Karena untuk menerbitkan izin edar PKRT itu tadi wajib ada, salah satunya adalah syarat paten merek haki teman-teman. Dan kita cek Paseo ternyata sudah ada teman-teman. Jadi nanti kalian yang punya produk juga, kalian nanti didaftarkan paten merek hakinya, PKRT-nya nanti bisa dicek secara online. Jadi benar-benar datanya terbuka teman-teman. Kita cek lagi nih teman-teman, mereknya Nice Tissue teman-teman. Ini juga sudah terdaftar di paten merek hakinya teman-teman. Jadi nanti teman-teman menentukan kelasnya dan nanti teman-teman mereknya bisa dicek di sini teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengecek paten merek haki, sekarang kita bisa mengecek teman-teman untuk PKRT-nya. Jadi nanti teman-teman masukkan nama produknya, nama akan muncul teman-teman sudah terdaftar atau belum. Dan kita cek di sini untuk produknya Paseo Cleansing Antibacterial Wipes. Ini kelompoknya pakai RT dalam negeri, jenisnya kategorinya antiseptika teman-teman. Jadi ada nomor izin edarnya itu PKD 2050 1320 814. Jadi nanti buat teman-teman di produknya akan ada namanya nomor izin edar dan itu namanya PKD teman-teman atau PKRT dalam negeri. Dan jika kalian punya produk tersebut kemudian kalian bingung untuk ngurus bagaimana izin edar PKRT-nya, bisa kalian bantu, silahkan kalian cek di link deskripsi video kami, kemudian kalian chat ke admin kami, nanti akan dibalas oleh admin kami, akan dibantu untuk dijelaskan teman-teman. Kemudian kita cek lagi teman-teman, ini untuk Le Mineral tisu pembersih. Jadi ini juga tisu pembersih masuknya kategorinya PKRT dalam negeri, kategori tisu basah. Jenis produknya tisu basah teman-teman. Dan ada nomor izin edarnya serta ada tanggal terbitnya, tanggal expirednya juga teman-teman. Dan izin edar ini berlaku selama 5 tahun ya teman-teman. Dan sebagai gambaran teman-teman, ini adalah sertifikat PKRT teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat ini, yaitu terdiri ada nomor Kemenkes RI PKD teman-teman. Jadi nanti per produknya kalian akan mendapatkan izin edar PKRT ini. Jadi ini langsung resmi dikeluarkan oleh Kemenkes teman-teman ya. Jadi langsung dari pusat dan nasional. Jadi ketika teman-teman nanti sudah memiliki sertifikat izin edar PKRT ini, produk kalian bisa diedarkan pasar luas seluruh Indonesia teman-teman. Jadi kalian udah tenang, udah aman, sudah resmi, kalian punya namanya bukti pendaftaran izin edar PKRT teman-teman. Oke, jadi teman-teman kita sudah jelaskan semuanya dan kami memiliki solusi legalitas. Jadi nih, kami RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kita sedang ada paket promo program UMKM naik level teman-teman. Kami akan memberikan promo spesial untuk membantu teman-teman usahanya naik kelas dan menghadapi tahun yang baru ini. Layanan legalitas dan pemasaran kami ada NIB, kemudian PIRT, paten merek haki, PT Perorangan, company profile, barcode, sertifikat PKRT teman-teman. Dan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silahkan konsultasi gratis teman-teman. Ada nomornya di layar WA kami ataupun di link deskripsi video. Pelayanan kami ini standar lainnya full online seluruh Indonesia teman-teman. Jadi gak usah khawatir teman-teman, kita pelayanan full online. Kemudian layanan 24 jam, aman dan resmi. Pembayaran full nanti setelah selesai. Proses hitungan jam dan 1 hari selesai. Dan di sini teman-teman kami juga sudah memiliki Instagramnya, ada YouTube-nya di Sirit Sarahilari, ada nomor handphone kami WA adminnya, silahkan teman-teman. Jika ada yang bingung yang kalian ingin tanyakan atau kalian ingin dibantu untuk melengkapi legalitas usaha dari produk tadi seperti kapas, tisu, kemudian kertas wajah dan cotton bud, jangan ragu, jangan sungkan, silahkan kalian chat ke admin kami, nomornya ada di link deskripsi video ya sahabat. Jadi nanti di sini kami akan membantu teman-teman untuk mendapatkan izin edar PKRT atau PKD, di mana nanti teman-teman akan mendapatkan akunnya, pendampingan pendaftaran PKD, konsultasi, pengurusan pendaftaran, pembayaran PNBP-nya, pemantauan pendaftaran PKRT, dan mendapatkan sertifikat izin edar PKRT tanpa audit, terima beres, aman, resmi, pembayaran fullnya nanti selesai. Dan kami juga sudah bersertifikat BNSPRI, BPJPA, dan Kemenkes UMKM. Jadi kalian gak usah takut, gak usah ragu dalam masalah legalitas. Ada kami RHC Konsultan UMKM siap membantu legalitas teman-teman. Nah teman-teman bisa mengulang kembali untuk kategori produk izin edar PKRT. Jadi buat kalian nih yang punya produknya ada di dalam list ada di layar ini, kalian wajib punya namanya izin edar PKRT sahabat. Jadi itu sebagai izin edar produk kalian. Kalau kalian gak punya izin edar PKRT, hati-hati ya teman-teman. Karena apa? Karena kalian bisa mendapatkan masalah besar di kemudian hari. Oke sahabat, itu penjelasan dari kami mengenai produk dan bagaimana cara mudah mendapatkan legalitasnya. Dan kami sedikit memberikan quotes nih teman-teman. Banyak orang membayangkan untuk meraih apa yang mereka mau perlu didukung oleh hal-hal yang rumit dan canggih. Yang sayangnya nih, semua itu tidak mereka miliki. Mereka menyesali situasi di diri mereka dan jadi terhenti karenanya. Padahal nih, andai mereka tahu
Cuma 3 perlu modal ini untuk menang dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah keberanian untuk memulai, kemudian otak untuk belajar, dan hati yang tidak pernah menyerah. Semua orang sudah punya ketiga hal ini sebetulnya. Hanya saja nih, seringkali tidak sadar mereka memilikinya. Akibatnya tidak dipakai, baik salah satunya ataupun ketiganya. Tanpa keberanian untuk memulai, punya otak yang pintar tidak akan membuat mereka bergerak. Makanya nih, orang-orang pintar seringkali posisinya jadi bawahan. Lalu, punya keberanian tapi tidak mau pakai otak untuk belajar, tidak tahu mau mulai dari mana. Begitupun punya keberanian untuk memulai dan otak untuk belajar, tetapi hati lemah dan mudah menyerah. Mereka akan menyerah tak lama setelah memulai. Ada pula nih yang walau sudah tahu cukup perlu 3 hal ini untuk menang dalam hidup, tetapi mereka memilih untuk tidak percaya dan malah memilih terus mencari sesuatu yang mereka sendiri pun tidak tahu itu apa. Hal sederhana lain yang tidak dipercaya oleh banyak orang adalah bahwa dalam hidup itu sebetulnya kalau bisa berhasil di satu hal saja pun sudah cukup untuk mengubah banyak hal, termasuk status dan ekonominya. Mereka yang tidak percaya tesis ini menganggap berhasil di satu hal saja tidak mungkin cukup. Mereka jadi mengerjakan banyak hal sekaligus, tidak fokus, dan akibatnya apa? Tidak ada satupun yang selesai dan jadi rugi di sana-sini. Cukup pakai logika saja sebenarnya. Kalau ada satu orang yang seumur hidupnya hanya mendalami satu hal, akan seberapa jago dia menurut Anda dalam hal itu? Nah, dia berani memulai, lalu dia pakai otak dia untuk terus belajar soal satu hal itu. Dia pikirkan bagaimana produknya bisa diterima oleh banyak orang, dan tidak pernah menyerah saat bertemu dengan semua kesulitan. Orang seperti ini punya kemungkinan besar untuk berhasil. Kebalikan nih dari orang ini adalah yang tidak terjadi pada orang kebanyakan. Mereka punya angan tetapi tidak berani memulai. Mereka memulai tapi tidak mau belajar apapun. Dan mereka mencoba belajar tapi bertemu kesulitan, lalu mereka menyerah dan berhenti. Dan akhirnya apa? Mereka tidak pernah mencapai yang mereka inginkan. Sudah banyak contoh tentang apa yang buat berhasil dan apa yang buat gagal. Orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Yang gak pintar selalu coba cari jalan sendiri. Biasanya gitu sih. Oke sahabat, tadi sudah kami tambahkan juga kata-kata motivasi untuk membakar semangat sahabat dalam berbisnis. Dan kesimpulan dari video ini, jadi legalitas yang harus diperlengkapi untuk bisnis produk kapas, tisu, kertas wajah, cotton bud, dan lain-lainnya, yaitu teman-teman wajib punya kode KBLI, NI, BUSSRB APT, NPWP, sertifikat paten merek haki, PT CV atau PT perorangan, dan juga ada izin edar PKRT. Dan jika kalian masih bingung nih, bagaimana cara melengkapi itu semua, silakan kalian gak usah ragu, gak usah bingung, chat saja kepada kami yang ada nomornya di link deskripsi video. Silahkan kalian klik saja linknya, nanti akan kami bantu untuk solusi legalitas usaha bisnis kalian. Jadi kalian fokus ke produksinya dan kami akan membantu untuk legalitas sahabat. Baik sahabat, itu saja teman-teman yang dapat bisa kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam melengkapi legalitas usahanya. Dan jika teman-teman ada yang bertanyakan, silahkan chat saja. Dan kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa mau di-subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Dan terima kasih atas waktu menontonnya. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.